Kalau ketinggalan Alkitab, nggak apa-apa di gereja, nanti kita lihat aja Alkitab teman. Nanti ada di depan. Kalau ketinggalan handphone, dicari. Ada berita baik. Saya punya dompet, ada yang temukan. Dia pada larang. Dia tulis surat. Ya, saya menemukan dompet, isi ini, dan uang sebesar 250.000. Tolong hubungi nomor telepon ini. Dia lagi di luar kota. Saya tidak mau urus, yang urus orang lain. Dia tidak tahu, kartunya semua sudah tidak berlaku. Tapi yang berlaku itu dompetnya. Karena dompet kan masih bisa dipakai. Orang itu nampaknya sopan, katanya, sebab yang telepon orang lain, teman saya. Semua tidur. Semua tidur. Yang pintar tidur, yang rohani tidur. Apalagi yang bodoh tidur. Datang KKR rohani dari surga. Ini saya juga tidak tahu siapa yang teriak ini. Saya menghormati orang yang teriak ini. Mempelai datang. Itu pasti Roh Kudus. Mempelai datang. Bangun. Song-song dia. 10-10-nya mempersiapkan pelita. Kalau saudara baca tadi. 10-10-nya mempersiapkan pelita. Yang bodoh, minyak habis. Coba. Minta sedikit. Coba kita baca ayat 8 dulu. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Saudara, tidak bisa pinjam rohani teman. Saya tidak bisa pinjam rohani saudara Ruben. Saudara Ruben tidak bisa pinjam rohani saya. Saya bertanggung jawab atas hidup saya. Dia bertanggung jawab atas hidup dia. Yang bodoh mau bergantung sama yang lain. Tolong dong minyaknya pinjam sedikit. No, saya yang beli itu. Karena pelita kami hampir padam. Belum padam, hampir padam. Perhatikan ayat 9. Dalam ayat 9, tapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Saudara harus berani berkata tidak kepada dosa. Tidak kepada godaan. Tidak kepada pemberontakan. Tidak kepada penyelewengan. Tidak kepada kebencian. Tidak kepada dendam. Tidak kepada kemarahan. Tidak kepada ketidak mengampuni. Saudara harus bilang tidak. Saya ajar, kami ada kelas 2 angkatan. Di sini kelas 2 angkatan 1. Masih ingat saya ngomong apa di kelas kemarin? Kalau masuk kebaktian, masuklah ke halamannya dengan sukacita, dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Sebab iblis mau bisiki. Seperti dari kesaksian. Aduh, rasanya hatinya galau gimana. Itu iblis. Iblis datang untuk mencuri sukacita kita, membunuh dan membinasakan. Tapi kita bilang, tidak. Saya mau memuji Tuhan. Saya datang di rumah Tuhan dengan sukacita. Makanya saya berdiri. Kita ada di rumah Tuhan. Kita harus bersukacita. Ya, kita tidak boleh kaku seperti patung. Ini rumah Tuhan di mana kita bersyukur kepada Dia. Coba untuk mengingat saudara, Mazmur 100 kita baca dulu. Mazmur 100 ayat 1, 2, 3 dan 4. Mazmur 100 ayat 1 sampai 4. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, bukan berbisik-bisik. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat 2 saudara yang baca. Datanglah. Haleluya.
Ayat 3, perhatikan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang, sama-sama, dialah yang bikin kita bilang, masuk ke rumahku dengan sukacita. Mau nurut apa enggak? Nurut dong, dia yang bikin kita. Ya. Dan punya dialah kita. Jadi saya tidak berhak atas hidup saya, punya dia. Umatnya dan kawanan domba, siapa gembala saudara? Yesus. Ayat 4 sama-sama. 2, 3. Masuklah melalui dengan ke dalam pelatarannya dengan baru masuk gereja saja sudah penuh sukacita. Haleluya. Belum naik ke tempat kebaktian. Baru masuk saya di bawah. Haleluya, saya ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana Bapak? Bagaimana Bro? Haleluya, kita masuk. Ribut nggak apa-apa. Kalau untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sendiri yang ribut. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Dan pujilah namanya. Itu ada minyak di dalam hatimu. Kalau saudara datang kering dan takut, penuh duka cita, saudara tidak punya minyak. Kalau saudara mau hidup, harus ada minyak. Nah, apa minyak itu? Apa pelita itu? Minyak itu Roh Kudus. Pelita itu kasih. Tidak mungkin kasih ini menyala kalau Roh Kudusnya kurang. Maka orang kalau penuh Roh Kudus, tidak mungkin dia tidak mengasihi. Dia pasti mengasihi. Full. Ya. Buka pintu bunyi. Kit. Mana kalau pakai engsel? Kit. Orang ambil minyak. Kasih minyak. Tes. Supaya tidak bunyi lagi. Mobil sebelum berangkat, saudara suka ukur oli. Wah, ini kurang, ada ukurannya. Kurang nih, tambah setengah liter atau tambah 1 liter. Sebab bagi mesin, mobil, minyak itu perlu. Coba ya, mungkin saya salah tapi minta maaf kalau salah. Pengkhotbah 8 ayat 9. Pengkhotbah 8 ayat 9. Jangan dicatat dulu, takut salah. Pengkhotbah 8 ayat 9. Setelah Mazmur Amsal lalu pengkhotbah. Pengkhotbah 8 ayat 9. Lama amat. Pengkhotbah 8. Terbalik. Pengkhotbah 9 ayat 8. Pengkhotbah 9 ayat 8 coba. Ini dia. Sama-sama. 2, 3. Biarlah selalu putih. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepala. Sebab, ya ini anehnya ya, domba-domba di Timur Tengah, itu kadang-kadang kemasukan semacam kuman, itu kayak belatung. Itu melalui ingusnya domba, dia masuk, kecil-kecil, kuning putih, masuk sini, dan sampai di otak, itu bisa bikin seperti domba itu gila. Dia ngamuk sana, ngamuk sini, lari sana, lari sini, lompat ke atas. Akhirnya dia suka tabrakan kepala di pohon atau tabrakan kepala di batu. Dan banyak yang mati. Nah, gembala yang baik begitu dia lihat ini domba seperti gila, dia tangkap. Dia ambil minyak urapan, minyak zaitun. Dia taruh di kepalanya. Heran, domba itu tenang. Dan ketika domba tenang, itu belatung-belatung itu seperti mati. Terbawa ingus keluar melalui hidungnya. Sembuh. Obat kita itu cuma Roh Kudus. Dan yang punya Roh Kudus hanya Yesus. Dialah pembaptis Roh Kudus. Coba kita lihat Mazmur 23. Ayat 3 dan 4. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ini belum penuh Roh Kudus loh. Baru segar saja jiwanya.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Baru ikut petunjuk firman. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini enggak tepat. Seharusnya sekalipun aku berjalan pada bayang-bayang kematian sekalipun. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertamu, gadamu, dan tongkatmu. Itulah yang sama-sama menghibur aku. Belum penuh Roh Kudus. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku, jaminan pemeliharaan. Di hadapan lawanku, orang iri hati sama kita. Karena saudara diberkati. Karena saudara punya jemaat banyak diberkati Tuhan. Tapi jangan pedulikan itu. Sebab setelah itu ada, saudara mau pusing, jangan. Engkau mengurapi kepalaku. Supaya kita tidak tabrakan kepala di batu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sukacita, pialaku penuh. Makanya tadi Ibrani 2 bilang keselamatan yang sangat besar. Diberitakan oleh Tuhan, yang menegarnya beritakan kepada kita dengan cara yang bisa dipercaya. Kita beritakan lagi nanti 1-2 bulan lagi keluar dari sekolah, kita beritakan lagi kepada jiwa-jiwa lain. Begitu Injil. Tahun 2007, gereja kita GPDI punya jemaat seluruh Indonesia. 12.000 jemaat. Bukan pendeta, jemaat. 12.000 jemaat. Tahun 2015, ya, berapa tahun tuh? 8 tahun. GPDI berkembang menjadi 20.000 jemaat. Ini nggak masuk akal. Sebab tidak digaji pendeta GPDI. Makanya itu orang minta yang tadi yang 5 yang bodoh, berikanlah aku minyakmu. Itu bukan GPDI itu. Itu bukan gereja. Pantai Kosta punya prinsip. Pantai Kosta punya prinsip berkata, tidak kepada dosa. Tidak kepada takut, tidak kepada khawatir, tidak kepada bimbang. Ya kepada maju, ya kepada ikut Tuhan, ya kepada iman. Makanya kita hidup dengan iman. Nggak ada yang bilang amin juga, saya emang nggak peduli. Kita hidup dalam iman dan dengan iman. Makanya pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Ini yang saudara harus, ini prinsip hidup saya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita nggak mengerti ini kebajikan apa sih? Kemurahan itu apa? Kita lihat bahasa Inggrisnya. Surely itu sudah pasti. Bahasa minahasanya so pasti. Surely, pasti. Coba ulangi kata pasti. Ini ilmu pasti yang tidak bisa dirubah. Pasti goodness, kebaikan. Bukan kebajikan, kebaikan. And mercy, belas kasihan. Kemurahan. Bukan saudara baca, wah saya bakal dapat punya mercy ini. Bukan. Kemurahan. Sebab mercy dunia bisa bogok. Mercy dari Tuhan enggak. Kemurahan Tuhan shall follow me, akan mengikuti aku. Kapan? Pada waktu muda? Kapan? All the days. All the days. Semua hari-hari. Hari Senin dia ikut kebaikan dan kemurahan. Selasa dia ikut. Rabu dia ikut. Saudara yang bilang dia ikut. Saya yang ngomong harinya. Kamis, Jumat, Sabtu, libur, kerja keras, bangun gereja, cari jiwa,
bersaksi, kemanapun saudara pergi, bisa bilang haleluya? Sepanjang hari saudara. All the days of my life. Kita punya span kehidupan lain-lain. Ini pilot Germanwings. Dia baru 28 tahun jadi co-pilot. Di belakangnya ada 144, berarti 149 orang yang tidak ada urusan sama dia. Dia itu pernah dibawa ke psikiater. Dia patah hati. Masa patah hati bawa-bawa penumpang mati? Ya. Mestinya kalau mau bunuh diri, ya, dia pilot masuk lagi, pilot WC. Pak pilot silakan terbangkan lagi. Teruskan. Dia terus buka pintu keluar. Mati sendiri dia. Pahlawan sebab yang lain selamat. Ini enggak. Dari ketinggian 12 kilometer, itu dalam 8 menit sampai tinggi tinggal 1000 meter. Ya gunung, bunuh diri. Dengan kecepatan 700 kilometer. Makanya kalau naik pesawat, naik apa, sembayang dulu. Takut pilotnya. Sudah lihat pilotnya ini tua apa muda? Kalau muda suka ada yang patah hati. Dulu Garuda Indonesia, Garuda dulu namanya GIA. Garuda Indonesian Airways. Orang suka pendekan Garuda Insya Allah. Perginya kapan, sampainya kapan, jadi apa enggak, insya Allah. Tapi sekarang udah bagus, Garuda udah bagus. Ya, jangan kayak Adam Air. Berangkat ke ujung pandang, berhentinya aku di Nusa Tenggara Timur. Itu bagaimana sih tujuannya ke sana? Nah, itu karena mabuk narkoba. Pilot mabuk narkoba. Biar saudara ini bawa pendeta banyak itu yang jatuh di Adam Air itu. Kenapa? Karena Adamnya juga patah hati. Karena Eva Airnya nyeleweng. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Masih dalam sia-sia yang terakhir. Kita diminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 16. Sama-sama. 2. Mari kita berdiri. Baca dengan sepenuh hati. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat, di tengah hari jahat, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti saudara. Seumur hidup saudara, kalau kita tidak menyia-nyiakan keselamatan, menyia-nyiakan apa yang kedua? 3, pakai waktu sebaik-baiknya. Sekian firman Allah, kita menyanyi. Ya.